Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keajaiban surah Al-Fatihah yang dapat membuat iblis kesakitan tak berdaya. Sekuat-kuat iblis pasti ada kelemahan, sebagaimana salah satu kelebihan surah Al-Fatihah yang dapat membuat iblis menderita kesakitan. Bayangkan betapa dahsyatnya surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam setiap sholat. Iblis yang merupakan raja para jin dan setan bisa tidak berkutik hanya dengan surat tersebut. Menurut Imam Ibnu Katsir dan Ibnu Abbas, surat Al-Fatihah atau surat yang memiliki nama lain As-Sabul Masani ialah diturunkan di kota Makkah, yakni termasuk surat Makkiyah. Sedangkan menurut Imam Abu Hurairah, Ibnu Yasar, dan Az-Zuhri, surat Al-Fatihah termasuk surat Madaniyah, artinya diturunkan di kota Madinah. Namun, ada beberapa ulama berpendapat bahwa surat Al-Asas atau surat Al-Fatihah ini diturunkan 2 kali di Madinah dan juga di Makkah. Dan di antara perbedaan pendapat tersebut, menurut Imam Ibnu Katsir ad-Dimasyqi mengatakan bahwa yang mendekati kebenaran adalah diturunkan di kota Makkah Al-Mukarramah. Turunnya surat Al-Fatihah begitu dramatis bahwa ketika turunnya ayat tersebut sampai membuat iblis begitu kesakitan dan terkapar tak berdaya. Diceritakan di dalam kitab Abwabul Farad, karangan Sayyid Muhammad Alawi dan juga kutipan dari beberapa kitab lainnya, bahwa ketika surat Al-Fatihah turun, iblis terbaring kesakitan sehingga para anak buahnya mengunjunginya. Setan-setan begitu penasaran apa penyebabnya hingga membuat rajanya mengalami demikian. Ketika para setan datang menjenguk iblis, iblis berkata, "Kalian tidak usah jenguk saya mendatangkan obat atau dokter. Saya ini bukan sakit fisik, tapi saya sakit karena turun sebuah surat, yang ketika surat-surat itu dilafazkan pasti akan selamat dari neraka. Padahal misi terbesar kita adalah semua manusia masuk neraka. Dan sekarang mereka punya tamengnya atau semacam pelindung. Jadi cita-cita iblis adalah membuat manusia masuk ke dalam neraka, dan salah satu pelindung diri untuk menggagalkan upaya iblis dalam menyeret umat manusia ke dalam neraka adalah dengan membaca surat Al-Fatihah." Betapa beruntungnya kita bisa hafal surat tersebut, ditakdirkan hafal bacaannya dan bahkan sering mendengarnya. Bagaimana seandainya kita bernasib menjadi seseorang yang bahkan membaca saja tidak bisa? Lalu bagaimana dengan iblis dan setan supaya cita-cita tersebut tetap berjalan dan sukses? Iblis berkata, kita bikin mereka lupa sehingga mereka tidak bisa membaca lagi, karena ketika mereka membacanya, kita pasti terkapar atau kalah. Jadi ketika kita jarang membaca surat Al-Fatihah, berarti itu adalah sebagian kemenangan dari iblis. Upaya tentang bagaimana iblis melalaikan kita untuk membaca surat Al-Fatihah, sedangkan umat muslim siapa dan di mana yang tidak hafal dan tahu dengan surat Al-Fatihah? Bagaimana iblis bisa menghentikan kita dan membuat kita lupa untuk tidak membaca surat Al-Fatihah? Ada korelasi penting antara surat Al-Fatihah dan sholat, bahwa Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, artinya tidak dikatakan sholat seseorang jika tanpa surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah menjadi salah satu rukun yang wajib dilakukan di dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat lainnya. Ada sebanyak 17 kali surat Al-Fatihah yang wajib kita baca setiap hari, yaitu di dalam setiap rakaat dalam sholat. Zuhur 4 kali, asar 4 kali, dan seterusnya. Di selain waktu itu, setidaknya surat Al-Fatihah menjadi pengantar tawassul kita kepada Allah. Salat itu sebentar kok,
besok kita mati, berarti selesai. Di kalangan para pecinta sholat bukan tentang kewajiban, tapi tentang kenyamanan. Bacaan-bacaannya di dalamnya ditakdirkan begitu sangat mudah untuk dihafal siapa saja, manusia normal, manusia disabilitas, anak kecil dan orang tua. Tapi juga bukan tentang siapa yang paling hafal, tapi tentang siapa yang gembira melakukannya. Sebegitu hebatnya surat Al-Fatihah ini. Di dalam kitab Mausu'ah Fadhail, halaman 86, Rasulullah bersabda, Ibnu Malik berkata Rasulullah bersabda, di dalam surat Al-Fatihah terdapat obat untuk segala penyakit. Begitu banyak maziyah atau kelebihan di dalam surat Al-Fatihah dan semoga kita selalu senang mengamalkannya.